Ya, bagus kita bercanda gini aja. Iya, candain aja, bagus tuh. Lah ente kok masih biru? Kita apa nih? Biru merah. Gue lagi nyari, gue bingung. Bentar. Oke, oke, oke. Ini lagi bingung. Mana tadi? Download. Oke, I got it. Nah, metal. Warnanya silakan download di grup mata kuliah ya. Aku nggak bisa, caranya gimana? Udah Metal. di-download terus diapain, Pak? Di-download nanti cari di latar. Di latar tambah. Di Nanti- tanda tambahnya tuh klik terus nanti tinggal pilih deh dari download. Tanda tambah. nanti pilih dari device aja. Ada add image Ya kan. tanda Kalau pakai tambahnya. handphone gimana nih? Dari mana? Kalau pakai Sama handphone. pakai handphone juga. Jadi gimana? Dari handphone Sama aja pakai sih pakai handphone juga sama aja. Dari pengaturan langsung tambah. Itunya download dulu yang merahnya yang di grup. Bagus juga ya. Di-save dulu Kamanda. Siapa Ya, dulu di-save dong ngasih dulu. idenya? Siapa dulu dong ngasih idenya? Mas Nur Rohman. Bang Peter. Enggak, coba Pak teman-teman Cempaka lihat Putih Bang kemarin Peter pakai banjir kan merah, Pak lucu di banget. Suprapto? Apa-apa. Cempaka Putih. Itu Iya, lucu Cempaka banget Putih Bang Peter banjir pakai kan? merah. Depan kantor. Waduh. Itu iPhone siapa itu? Siva kok belum ganti background, kamu malah bukamu Siva. mana nih, nggak bisa Pak, gantiin apa Pak? Itu si Siva tuh malah mukanya tuh. Ajarin tuh. Yang Gantiin sama coba iPhone. Pak. Ini Tuh. terus bagikan. Tutorial Gimana dulu, tutorial Pak Nur Rahman. Tutorial dulu yang belum nih? bisa. Aku lewat Kalau HP. pakai HP saya nggak paham. Coba Bu Nah. Kartina yang pakai HP. Gimana Yang sudah nih, pakai udah? HP yang sharing dong. Yang pakai HP sharing. Iya, aku udah download. Iya. Tapi Udah. Di Terus di pengaturan pengaturan nggak ada backgroundnya. ada Bukan di pengaturan, di gambar latar belakang virtual, latar belakang virtual. Terus ada plus ya tambah. Terus nanti masuk ke galeri. Nanti di galeri ambil yang dulu. merah atau biru. Gambarnya Nah, disimpan udah dulu. langsung ganti. Kok aku nggak Gambarnya di-download dulu. sudah? Itu malah kebalik kameranya. Siapa aku ya? Iya. Aku kebalik kameranya, nggak mau nih, gimana ya caranya? Iya sama Kamanda. Ada gambar kamera nggak di situ? Ada gambar kamera nggak di Udah HP? ketemu belum yang pakai handphone? Udah bisa belum? Ya udah, gambar kamera, terus Nah, diklik aja adjust virtual background. Diklik tanda adanya panahnya. video. Diklik tanda panahnya. Nggak dulu deh. Di pengaturan ya? Pengaturan dulu. Bisa aja di Pengaturan dulu. pengaturan sih. Pengaturan, nanti ada virtual background ada nggak? Enggak, adanya tulisannya pengaturan rapat. Iya Kak, kalau di HP ya. Itu ya. Ya, Pengaturan kalau di rapat. HP masuknya ke pengaturan. Pengaturan. Habis itu Habis Udah. itu virtual background. virtual background Nggak ada, cuma ada pengaturan rapat audio. nggak ada. Selalu tampilkan kontrol rapat, tampilkan nama ketika peserta bergabung. Gimana ya nih? Kak, kalau Nomor dari kelompok berapa handphone, sih? kliknya yang titik 3 itu Kak, yang titik 3 tuh ada titik Ya, 3. bar Itu titik Lainnya. yang diklik Titik yang 3. yang titik 3. titik Iya, yang 3. titik 3. Terus Terus adanya reaksi. kalau aku adanya berikan, tampilkan CC, catatan, aplikasi, putuskan audio, info rapat, dan pengaturan. Nah, itu sama tuh saya. Atau ada menu titik 3 lagi kali ya, atau scroll kanan kiri Di atas bawah. pengaturan aja pengaturan. Pengaturan. Di pengaturan tuh ada pengaturan rapat, audio, teks, dan terjemahan. Nggak ada virtual background ya? Nggak ada. Nggak ada di sini, adanya cuma itu doang. Tampilkan CC, bagikan, aplikasi, pengaturan, info rapat. Iya. Gimana ya? Apa nggak bisa Pencet ditolongin pengaturan Pak? coba. Yang Amanda, jago-jago. pencet pengaturan. Hai, Coba pencet pengaturan tuh isinya apa? pengaturan udah. Isinya Pengaturan apa? rapat, audio, teks, dan terjemahan. Sama. Sama. Terus itu kan ada titik 3 tuh di pojok kanannya. Coba klik. Itu reaksi.
Berarti kalau Itu gitu Bisa ke share biru screen aja nggak ke sih biru. ini? Pesertanya bisa share screen nggak? Bisa, belum ada hostnya soalnya. Coba aja di share screen dulu, nanti dipandu. Mungkin barangkali bisa. Coba. Adanya titik 3 reaksi. Titik Oh, tiganya. reaksi. Ini nih. Oh, Si hanya ketua host yang dapat membagikan dapat berbagi. Oh, ketua nggak kelas bisa ya? aja, ketua kelas aja, ketua kelas. Ini Itu belum si ada Siva masih hostnya. pakai mukanya. Siva masih pakai mukanya itu. Siva, kamu ganti backgroundmu. Tahan dulu, Bang. Tahan dulu, jangan gitulah. Tahan dulu. Ini Oh, gini aja deh. Yang nggak bisa ganti background Heeh. di belakang namanya underscore tim merah atau tim biru gitu aja. Oke. Bentar. Nah, kalau gitu semuanya aja. Oke, gitu aja ya. Iya, bisa juga tuh. Iya, ganti nama ya underscore tim merah atau biru. Atau pro dan kontra aja. Bi Atau warna merah aja, merah gitu aja. Nama merah. Mana lagi? Merah. Kalau aku laptopku lagi lobet lagi, makanya aku pakai handphone. Ya udah namamu diganti. Apa kamu biru atau merah? Rename aja Imanda Namanya, Putri. ganti Imanda namanya Putri. Dari profil. Ganti Bismillahirrahmanirrahim. namanya. Assalamualaikum Pak warahmatullahi Guntur. wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dokter. Baik, kita mulai Pak Nur Rohman. Sudah saya jadikan host ya. Silakan diatur nanti siapa yang jadi co-host untuk sharing materi presentasi atau apapun. Saya ngikut aja gimana ininya. Oh, ini sudah berbagi kubu ya. Betul, Pak. Merah dan biru. Ya, silakan. Oh, kalau saya jadi host berarti saya ganti background dulu, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, selamat malam atasan Presiden Indonesia. Malam ini kita akan melakukan sesi debat antara dua kubu. Dan pembahasannya adalah analisis mens rea. Ada kubu A dari kubu koalisi berwarna biru atau dengan rename nama underscore biru. Kemudian ada kubu B dari tim oposisi dengan warna merah atau underscore merah. Sebelum kita melakukan debat, saya ingin menyampaikan beberapa rules dulu. Yang pertama, debat akan kita bagi dalam 2 tahap. Tahap pertama malam ini, pembahasannya adalah tentang kutipan, gestur, kemudian makna tersurat dan tersirat, dampak kepada lovers dan haters, dan yang terakhir adalah apakah ini akan menjatuhkan atau mengangkat nama politisi. Sesuai kesepakatan sebelumnya, kita hanya akan membahas satu politisi, yaitu Prabowo Subianto, supaya kita tidak melebar kemana-mana. Kemudian nanti tahapan kedua akan dilakukan di minggu depan, yaitu tentang bagaimana jika kita menjadi konsultan politik dari Prabowo dan bagaimana kemungkinan reaksi publik. Rules-nya seperti yang sudah saya share di grup. Sesi pertama yaitu opening statement dari kubu A, kemudian dilanjutkan opening statement dari kubu B, selanjutnya yaitu argumen utama dari kubu A, dilanjutkan argumen utama dari kubu B, kemudian sesi debat. Kubu A membantah kubu B, begitu juga sebaliknya. Kemarin saya sampaikan untuk rules aturannya itu 5 menit. Tapi kalau nanti ada yang mau share screen ya kita kasih pertimbangan waktu. Takutnya nanti ada koneksi yang terputus atau bagaimana. Nah, langsung aja kita mulai debat malam ini yaitu opening statement dari kubu A. Silakan raise hand atau udah ada yang raise hand. Bu Alina silakan.
Oke, selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para atasan Pak Prabowo. Sebelum kita debate, sebelum saya lebih dalam membicarakan mengenai hal ini, saya ingin share mengenai satu video bumper berikut ini. Saya bisa share ke Pak Nur, ke Kak Nur apa gimana? Share aja ya. Oke, bentar. Pak, Kak Nurnya nggak kedengeran suaranya. Ya, lupa nyalain mic. Oke, saya coba share ya. Ya, Apa sudah terlihat, Bapak Ibu? Sudah. oke. Oke, silakan Berikut menikmati. adalah video bumper dari saya sebagai yang pro Pak Prabowo. Judulnya Kak disebutin Kak. Sebentar. Jadi kalau kita lihat di sini, kita concern dengan apa yang dikatakan oleh Pak Panji, katanya gemoy, seperti yang kita lihat di video. Kita juga bisa lihat apa sih yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Tetap kerja, tetap bertemu dengan orang, tetap konsisten dengan beliau yang sebelumnya. Karena seperti yang dikatakan juga, pemimpin bukan soal gaya, tapi soal bekerja. Kita sudah lihat bukti-buktinya. Ini 3 hal yang terbesar. Suaranya nggak keluar ya, Mas? Tapi nggak apa-apa. Oh, nggak keluar ya? Nggak keluar. Oh, sorry. Audio di mana sih? Di saya keluar padahal. Keluar ya? Di aku enggak. Coba. Boleh interupsi nggak nih? Ya. Nanti ada opening statement dari kubu B, Pak. Nanti ada waktunya. Enggak, ini belum debatnya. Ini istilahnya dulu. Ini pro kontra ini maksudnya pro kepada Panji atau pro kepada Prabowo atau kontra Panji atau kontra Mensreya dengan kontra Prabowo ini. Oh, bukan pro kontra sebenarnya. Kubu A itu adalah kubu yang menganggap tayangan Mensreya itu justru mengangkat nama Prabowo, sedangkan kubu B itu yang Menjatuhkan. Nah, iya, berarti menjatuhkan. sudahi pro kontranya biar nggak Oke. istilahnya biar nggak langsung aja menjatuhkan. Kita sebutnya kubu A dan kubu B aja, Pak. Oke. Kita lanjut ya. Oke. Ada 2 video ya, Bu? Iya, boleh. Dua-duanya boleh, satu boleh. Dua-duanya aja Kak, jadi biar jelas. Lanjut ya. Wait a minute ya. Nggak terlihat. Harus juga ya. Sama nggak keluar suaranya, tapi saya lanjutkan saja ya, nanti waktunya. Oke, kita tunggu dulu ya. Iya. Takutnya Suara. Apa Nur Rohman ketika saya screen dicentang dulu itu audio share-nya. Gimana? Mau dari aku aja, Pak? sudah saya jadikan co-host Bu Alina. Sebentar ya.
Maaf. Terdengar nggak? Nggak ada Nggak ada suaranya, suara. Bu. Nggak ada juga ya? Bentar ya. Oh iya, boleh, Pak. Sudah ada belum? Belum. Tidak. Emang nggak ada suaranya, Bu? Atau dikirim di grup aja, Bu, biar kita Boleh, lihat di grup dulu. boleh. Sebentar ya. Kirim di grup aja, kita lihat di grup, kita nikmatin berapa menit, habis itu nanti kasih waktu berapa menit, nanti baru kita balik lagi ke Zoom. Boleh, sebentar. Kenapa dia tidak bisa? Mungkin karena dia pelanggar HAM. Ntar aku di handphone deh. Lihat kan. Udah boleh debat belum nih? Oh ini udah ini ya. Sudah mulai. Oke. Sudah saya kirim ya. Jadi kalau silahkan dinikmati sambil saya coba juga. Oke, ini udah saya set. Ya, sambil saya coba di sini ya. Kedengeran nih. Tapi pelan. Oke. Inilah gambaran Pak Prabowo. Jadi kalau kita lihat dari gambaran di video ini, sebenarnya kami dari tim biru, dari tim Pro, kita melihatnya yang dikatakan Panji itu hanyalah sebagai salah satu memang memang functionnya beliau, karena beliau adalah stand up comedian. Jadi yang beliau katakan di panggung sebenarnya memang menggambarkan Pak Prabowo tanpa dengan gambaran-gambaran yang memang di-adjust karena beliau adalah stand up comedian. Jadi buat kami yang tim pro Pak Prabowo, kami sama sekali tidak merasa ada turbulence gitu atau ada goncangan terhadap apa yang dikatakan oleh Mas Panji. Karena apa yang beliau gambarkan memang sesuai bahwa beliau gemoy, memang itu yang diutarakan, dikedepankan bahkan pada saat beliau kampanye sebelum menjadi presiden maupun pada saat sekarang, tapi yang dilihatkan juga adalah konsistensi dari ketika beliau bekerja. Seperti itu. Mungkin ada tanggapannya, dan di video kedua yang kita lihat adalah bahwa setiap orang punya masa lalu, itu juga yang ditampilkan oleh Mas Panji pada saat beliau perform, bahwa semua orang punya masa lalu, beliau, bahkan Mas Panji sendiri punya masa lalu, yang jelas adalah untuk Indonesia ke depannya. Seperti itu. Jadi buat kami yang tim pro, saya khususnya, saya tidak panggung itu untuk panggung di mana memang yang diutarakan untuk komedian seperti itu. Mungkin ada yang mau menambahkan dari yang pro? Saya share videonya dulu ya. Boleh, silahkan kalau udah bisa, Pak. Dia punya masa lalu. Anda punya masa lalu. Dan kita semua punya masa lalu. Tapi hari ini, dia, Anda, dan juga kita semua berdiri di waktu yang sama. Bukan untuk mengulang masa lalu, tapi untuk membangun masa depan.
Saya punya masalah. Anda punya masalah. Kita semua punya masalah. Tetapi saat ini, dia, Anda, dan kita semua harus bekerja bersama untuk masa depan Indonesia. Oke, sekarang berarti kesempatan dari kubu B untuk opening statement. Silakan, raise hand. Rizka boleh Pak? Oke, silakan, Kak Rizka. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Sedikit menjawab dan menyanggah mungkin ya, menyanggah mengenai dari kubu A, dari kubu B. Tadi Bu, mengenai, kita opening statement dulu aja, Bu. Sanggah menyanggah nanti aja dulu. oh baik, baik. Nah, tadi mengenai yang diberitakan tentang masa lalu dan lain-lain dari kubu B nanti mungkin akan menjawab beberapa yang memang kita sudah tonton di Mensrea ya, yang notabene adalah atasan Prabowo ya gitu. Nah, di mana di Mensrea ini Panji ini sebenarnya membahas mengenai hal-hal yang memang sudah terlihat di dalam kehidupan di masyarakat Indonesia atau di negara Indonesia sendiri gitu. Dan menurut saya pribadi sendiri itu ya memang begitu adanya gitu. Mungkin di sini gemoy, ya betul. Memang sebenarnya itu rasis ya kalau saya bilang sebenarnya ya. Tapi memang itu adalah sindiran-sindiran masyarakat atau masyarakat Indonesia sendiri kepada pemimpin yang memang yang sekarang lagi tidak baik-baik saja. Mungkin seperti itu sih kalau menurut saya. Mungkin ingin ditambahkan dari kelompok kubu B. Silakan, kubu B masih ada waktu. Oke, Pak Yuari, silakan. Mic-nya belum nyala, Pak. Masih mute. Masa? Ini Iya. masih opening statement ya Pak ya? Iya, opening statement, Pak. Oh iya, baik. Teman-teman debat, ini keren sih. Saya di sini di pihak yang menilai bahwa Mensrea Panji Pragiwaksono itu menjatuhkan kredibilitas Presiden Prabowo. Sebagai opening, alasannya sederhana dan sangat komunikasional. Di ruang publik seperti di Netflix misalnya, kredibilitas Presiden itu tidak cuma dibentuk oleh kebijakannya, tapi juga oleh simbol, oleh label, oleh narasi yang melekat di benak kita semua masyarakat. Nah, ketika ada sebuah pertunjukan satir, apalagi satirnya adalah satir politik, yang kemudian ditonton luas, saya dengar puluhan juta orang menonton, lalu dipotong menjadi klip atau clipper dan dibicarakan berulang-ulang, kemudian materi itu akan bekerja sebagai mesin pembentuk persepsi atau opini. Dan di titik itu, Mensrea tidak cuma mengkritik, tapi membingkai nama Prabowo, Presiden Prabowo dengan dua serangan yang paling merusak kredibilitasnya, yaitu serangan terhadap otoritas seorang kepemimpinan dan serangan terhadap legitimasi moral. Oleh karena itu, kami siap untuk berdiri di pihak yang menganggap Mensrea ini adalah materi yang menjatuhkan kredibilitas Presiden Prabowo. Terima kasih. Wah, keren ini opening statement-nya. Baik, Bapak Ibu, opening statement dari kubu A dan kubu B
sudah disampaikan, kubu A menganggap ini bagian dari cara Panji untuk menguasai panggung karena dia seorang stand up komedian dan dia sedang melakukan show di depan ribuan orang. Sedangkan kubu B menganggap ini akan menjatuhkan kredibilitas Presiden Prabowo Subianto dan siap untuk berargumen bagaimana tayangan ini mampu menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto. Oke, kita masuk ke segmen berikutnya, yaitu argumen utama dari kubu A. Untuk itu waktu saya persilakan kepada kubu A. Silakan langsung raise hand atau bersuara. Kubu 135. Tadi udah dari kelompok 5, mungkin dari kelompok 1. Oh, Bu Christian, silakan Bu Christian. Halo, Iya, Bu Christian, silakan. ini bisa kita langsung tampilkan argumen kami, Pak? Atau perlu opening aja lagi? Oh, ini argumen. Saya jadikan co-host dulu ya. Boleh. Kelompok 1 ada video Pak Nur Rahman. Sudah co-host ya, Bu. Silakan. Baik, Pak, saya cek dulu. Baik, terima kasih semuanya. Selamat malam. Kami dari kelompok 1, kami ada di kubu pro. Untuk argumen sebenarnya kami menyiapkan dalam bentuk, kami kemas dalam bentuk podcast, Pak. Saya akan tampilkan ya. Mungkin teman-teman bisa sambil menyimak sembari saya mempersiapkan. Apakah terlihat di masing-masing PC-nya? Lihat, Kak. Ya, udah terlihat. Oke, baik. Makin sore Saya cek, apakah kedengaran? terdengar. Terdengar. Oke, baik. Makin sore makin hangat di kopi sore. Oke, halo teman-teman. Balik lagi di podcast Kopi Sore. Sore ini kita bakal ngobrol soal film yang lumayan bikin rame. Sebenarnya bukan film juga ya. Tapi ya namanya ada di Netflix jadi kesannya film. Yaitu mengenai mensreanya Panji Pragiwaksono. Film ini bikin banyak orang ke-trigger. Ada yang bilang ini pembelaan ke pemerintah, ada yang bilang ini ajakan buat mikir lebih waras. Dari awal gue jujur, posisi gue cukup sejalan sama Panji. Dan gue nggak sepakat kalau pemerintahan sekarang itu selalu digambarkan sejahat itu. Tapi tenang, ini bukan podcast buzzer, ini podcast kelompok 1. Kita ngobrol santai pakai kepala dingin. Di Kopi Sore kali ini kita sudah kedatangan 6 narasumber yang cukup ciamik dan penuh dengan pengalaman dan pemikiran yang kritis. Ada Mbak Lian, Mas Eko, Mbak Hana, Mbak Tanti, Mbak Anggi, dan Mas Setiadi. Yang masing-masing bakal gue kasih waktu 5 menit. Biar bisa ngomong dengan bebas dan lega. Langsung aja kita nggak berlama-lama, kita ke narasumber yang pertama, Mbak Lian. Gue mulai dari yang dasar dulu. Menurut lo Mensrea ini sebenarnya film tentang apa sih? Apa film politik, film pembelaan pemerintah, atau sebenarnya film soal cara kita mikir? Terus apakah pesan soal niat yang diangkat Panji ini relevan buat kondisi kita sekarang? Nah, terserah Mbak Lian mau dari sudut pandang apa. Coba apa yang bisa disampaikan? Menarik apa yang disampaikan oleh Pak Birul. Kita juga harus menyepakati bahwa mekanisme sebuah negara
dapat dikatakan mulai bergerak ke arah yang lebih maju ketika ruang kritik publik semakin terbuka. Kehadiran platform sebesar Netflix yang berani menayangkan Mens Rea dengan konten yang mengangkat fakta sosial dan politik yang dibalut dalam bentuk humor menjadi salah satu indikatornya. Dalam konteks ini, hadirnya Mens Rea secara tidak langsung membuka ruang pemahaman bahwa negara yang maju adalah negara yang siap dikritisi. Kritik tersebut tidak hadir sebagai ancaman, melainkan sebagai refleksi berbasis fakta yang disampaikan dengan cara yang lebih ringan dan dapat diterima oleh masyarakat luas. Pendekatan kritik yang dibalut dengan humor atau jokes yang sering kita dengar justru membuat pesan yang disampaikan menjadi lebih inklusif. Penonton tidak merasa terintimidasi atau terancam, melainkan diajak untuk berpikir, merenung, dan menyadari realitas yang ada melalui cara yang lebih humanis dan komunikatif. Terima kasih Mbak Lian, menarik apa yang disampaikan oleh Mbak Lian. Kita ke narasumber yang kedua, Mbak Anggi. Gimana Mbak Anggi, menurut Mbak Anggi terkait Mens Rea? Halo, ya, kasus Panji ini menarik karena dia bukan kriminal biasa. Ada intelektualitas di balik setiap langkahnya. Panji itu produk dari sistem yang menuntut kesempurnaan. Dia cerdas, sangat terorganisir, dan punya reputasi sebagai orang yang bersih. Namun, di balik itu, dia tumbuh di lingkungan yang kompetitif di mana hasil akhir lebih dihargai daripada proses. Secara sosiologis, Panji mengalami apa yang disebut strain theory. Dia punya tujuan besar, tapi dia merasa jalur legal atau konvensional sudah tertutup atau dikuasai oleh orang-orang korup. Inilah yang membentuk mentalitasnya. Panji itu metodis. Awalnya dia bermain di abu-abu. Dia memanfaatkan celah administrasi untuk mengalihkan dana atau memanipulasi data. Dia membangun jaringan, memberi pengaruh, dan perlahan-lahan menguasai simpul-simpul informasi. Sepak terjangnya menunjukkan pola grooming terhadap sistem. Dia mempelajari titik lemah keamanan dan psikologi orang-orang di sekitarnya. Dia bukan orang yang impulsif, dia adalah seorang arsitek rencana. Nah, makin anget nih kopi sorenya. Gimana Mbak Tanti, kalau dari Mbak Tanti ngelihat di Mens Rea itu kan banyak banget tokoh-tokoh yang disebutkan sama Panji. Ya tergantung POV masing-masing bagaimana. Gimana menurut Mbak Tanti? Makasih teman-teman kelompok 1. Hai teman-teman semua. Berarti ini partnya saya nih ya. Kita cek-cek dulu deh. Siapa aja sih beberapa politisi yang di-mention Panji di Mens Rea? Panik nggak tuh? Panik nggak tuh? Harusnya nggak perlu panik juga sih. Apakah semua langsung turun gitu reputasinya ketika termention? Oh tentu tidak. Kita cek dulu beberapa nama politisi yang sempat di-mention sama Panji. Kalau kata Panji gini nih, Ganjar ganteng ya, Anies manis ya, Prabowo gemoy ya, Gibran ngantuk ya. Nah, di sesi terakhir itu terus dia bilang salah nada gitu kalau kata Panji. Kita cek lagi respon baliknya cukup macam-macam ke beberapa politisi yang di-mention sama Panji. Pak Prabowo dan tim cukup anteng, tidak merespon Mens Rea walaupun jelas termention, dan mungkin saja itu juga bagian dari strategi politiknya. Ada yang langsung aktif respon balik seperti Kang Deddy Mulyadi. Dengan respon pesan komunikasinya juga dibuat santai, tidak emosi, chill kalau kata bahasa sekarang. Beda sama tim pendukung Gibran Recording yang in progress. responnya langsung menyudutkan Panji. Beberapa poin kritis oleh Panji berkait Prabowo sebagai presiden merupakan realitas atau hal-hal yang sudah umum diketahui publik, seperti kabinet gemuk, penyebutan konsesi tambang beberapa ormas besar, program MBG, termasuk masalah yang dimunculkan, koreksi kasus hukum Tom Lembong, politik balas budi, pagar laut di Bekasi. Nah, publik politik udah pada tahu, jadi hal-hal tersebut tidak cukup berpengaruh secara negatif ke Pak Prabowo. Efek negatifnya ke sosok Prabowo relatif lemah, tapi yang berefek negatif yang membuat banyak warganet kemudian muncul marah karena
closing statementnya Panji di akhir yang menyebut bahwa wakil presidennya Gibran. Nah, itu membuat warganet yang merupakan pendukung Gibran dan pendukung Jokowi cukup panas nih teman-teman. Berbeda dengan para pendukung atau penggemar Prabowo, tidak seperti itu. Dalam arti mereka tidak terlalu terkena efek negatif dari pesan Panji. Dengan kata lain, image Prabowo relatif aman, tidak terdampak negatif image dirinya oleh penampilan Panji di dalam mens rea stand up comedy itu. Kalau menurut Pak Eko gimana nih melihat mens rea ini plus minusnya atau dampaknya, bisa kasih insight nggak? Kita membahas tentang Panji yang satir politiknya tajam dan blak-blakan tanpa sensor. Nah, ini kenapa penting nih mata kuliah ini? Karena mens rea adalah contoh nyata bagaimana krisis reputasi bisa dihidupkan kembali lewat media hiburan. Dan di saat yang sama, contoh bagaimana reputasi politik bisa pulih, bahkan menguat dengan strategi komunikasi yang tepat. Nah, pada kesempatan ini, pertama kita akan lihat sisi minusnya dulu. Dampak negatif terhadap reputasi, setelah itu kita masuk ke sisi positifnya yang justru lebih menarik untuk kita pelajari. Mari kita lihat dari sisi negatifnya. Panji menggunakan konsep mens rea sebagai istilah hukum pidana yang berarti niat jahat untuk menyoroti kontradiksi antara citra politik dan rekam jejak masa lalu. Dalam mens rea, citra gemoy, Prabowo di kampanye 2024 yang dekat dengan anak-anak muda dibandingkan dengan isu-isu lama. Penculikan aktivis 1998, Timur Timur, dan berbagai kontroversi histori lainnya. Ada bagian yang cukup ikonik ketika Panji mengintimidasi perintah. Siap culik aktivis yang kemudian dikaitkan dengan struktur komando militer saat itu. Bagi sebagian penonton ini lucu. Bagi yang lain ini serius. Dan bagi komunikasi reputasi ini adalah revival narasi lama. Apa dampaknya? Pertama, polarisasi publik semakin dalam. Generasi muda yang tidak memahami langsung konteks sejarah 1998 bisa menerima narasi ini secara instan tanpa proses verifikasi yang mendalam. Kedua, amplifikasi digital. Potongan klip pendek di TikTok, X, dan Instagram Reels menyebar sangat cepat. Satir politik menjadi senjata yang murah, efektif, dan sulit dikendalikan. Ketiga, risiko hukum dan eskalasi konflik. Walaupun yang dilaporkan adalah komikanya, situasi ini menunjukkan betapa tipisnya batas antara kritik humor dan pidana di era Undang-Undang ITE. Keempat, krisis reputasi berkepanjangan, isu lama yang secara hukum tidak pernah berujung vonis, bisa muncul kembali kapan saja. Dalam teori reputasi ini, sering disebut sebagai reputational ghost atau hantu masa lalu yang tidak pernah benar-benar hilang. Kalau tidak dikelola dengan baik, konten seperti ini bisa menjadi bom waktu bagi siapapun yang berada di ruang publik. Tapi justru disinilah bagian paling menariknya. Karena kasus Prabowo menunjukkan hal yang sebaliknya, alih-alih tenggelam oleh kritik Prabowo justru menjadi contoh keberhasilan manajemen krisis dan pemulihan reputasi jangka panjang. Bayangkan, perjalanannya kontroversi pasca 1998, kalah di Pilpres 2014, 2019, lalu di 2024 menang telak. Apa yang berubah? Pertama, yang sangat adaptif dari figur militer yang kaku dan tegas menjadi sosok yang lebih ringan atau gemoy, penuh meme, joget, dan konten ramah di media sosial. Ini bukan sekedar gimmick, tapi strategi yang menggeser frame persepsi, terutama di kalangan Gen Z dan milenial. Kedua, tidak reaktif secara berlebihan. Tim komunikasi Prabowo jarang menanggapi setiap kritik secara langsung. Sebaliknya, fokus pada agenda baru, program makanan bergizi gratis, diplomasi internasional, stabilitas ekonomi. Dalam kerangka situasional krisis komunikasi teori atau kita sebut SCCT, ini adalah strategi rebuild, bukan membantah masa lalu terus-menerus, tapi menanam narasi baru yang lebih relevan. Ketiga, legitimasi politik yang kuat, kemenangan elektoral menjadi modal reputasi yang besar. Isu lama tidak hilang, tetapi tidak lagi mendominasi agenda nasional. Bahkan, kritik seperti mens rea bisa dibaca sebagai free publicity tidak langsung, menunjukkan bahwa Prabowo tetap relevan menjadi pusat perhatian
dan bahwa narasi negatif tidak cukup kuat untuk menghambat momentum politiknya. Di era digital, krisis reputasi bisa datang dari mana saja, bahkan dari panggung komedi. Tapi dengan komunikasi strategik yang tepat, krisis bukanlah hanya bisa diredam, melainkan juga bisa dirubah menjadi peluang untuk memperkuat citra. Intinya sederhana, reputasi tidak pernah mati total. Yang menentukan adalah bagaimana krisis direspon, kapan narasi baru dibangun, dan seberapa konsisten strategi komunikasinya. Menarik ya, cara Panji menggambarkan Pak Prabowo. Bukan sebagai sosok yang sempurna, bukan juga sebagai figur yang harus dibela, tapi sebagai manusia politik dengan segala kompleksitasnya. Di mensrea ini Prabowo nggak ditampilkan sebagai tokoh hitam putih. Dia digambarkan sebagai seseorang yang punya niat, beban sejarah, dan tanggung jawab yang besar, terutama di posisi dia hari ini sebagai pemimpin nasional. Dan menurut gue, ini yang sering hilang di diskursus publik kita. Kita terlalu ke kesimpulan soal niat jahat tanpa mau repot-repot memahami konteks. Panji kayak mau bilang, lo boleh kritik Prabowo, tapi jangan pura-pura dia nggak punya niat baik sama sekali. Karena kalau kita lihat dari perjalanan hidupnya, Prabowo itu figur yang sudah mengalami jatuh, kalah, dikritik, bahkan ditinggalkan. Tapi tetap memilih untuk bermain di sistem, bukan menghancurkannya. Dalam mensrea, Prabowo dipresentasikan sebagai contoh bahwa perubahan posisi politik nggak selalu berarti oportunis, tapi bisa juga berarti pembelajaran. Dan poin ini yang menurut gua dewasa banget, bahwa seseorang bisa berubah pendekatannya tanpa harus dicap pengkhianat prinsip. Nah, balik lagi nih untuk narasumber kita selanjutnya, Mas Setiadi. Jadi kira-kira gimana nih dampak mensrea ini untuk pemilu 2029? Oke, kita akan bahas dampak pemilu mendatang. Kalau kita ngomongin dampak omongan politik Panji ke pemilu 2029, sebenarnya gini, dampak itu nggak langsung bikin orang nyoblos A atau B, tapi lebih ke menggeser cara orang mikir politik. Pertama, Panji itu bukan politisi, dia datang dari dunia hiburan, stand up, budaya pop. Justru itu yang didengar dia banyak dari orang-orang biasanya malas ngomongin politik, anak muda yang biasanya cuek, ketika orang kayak Panji bahas politik, politik jadi terasa dekat, relate, dan nggak kaku. Ini efeknya pertama. Politik jadi obrolan warung, bukan cuma obrolan elit. Kalau soal 2029 ini penting, pemilu 2029 mayoritas adalah milenial dan Gen Z. Dan ini generasi yang lebih percaya figur dibandingkan institusi, lebih percaya podcast, YouTube, Twitter dibandingkan baliho. Jadi ketika Panji ngomongin entah setuju atau enggak, orang pasti bereaksi. Ada yang bilang, wah masuk akal nih. Ada juga yang kesal, tapi dua-duanya sama-sama bikin orang melek politik. Dan dalam politik reaksi itu lebih beragam daripada diam. Jadi Panji mungkin nggak nyalain apa-apa, tapi omongannya bisa bikin orang apatis jadi peduli, bikin politik jadi bahan obrolan sehari-hari, dan secara nggak langsung mengubah peta emosi pemilih menuju 2029 yang awalnya emosi itu sering lebih menentukan daripada logika. Terakhir, the last but not the least, Mbak Hana, gimana bisa menyimpulkan nggak obrolan kita sore ini di Kopi Sore? Dari apa sih hikmah pembelajaran, pesan, apa semuanya yang bisa kita ambil dari mensreanya Panji ini? Kalau menurut saya, dalam teori hukum pidana, mens rea Panji masuk ke kategori dolus directus atau kesengajaan sebagai maksud. Dia tidak lagi ragu. Kenapa? Ada 3 alasan utama menurut saya. Itulah mengapa unsur-unsur mens rea-nya begitu kuat. Dia sih tahu itu salah secara hukum, tapi dia merasa itu benar secara personal. Kasus ini mengajarkan kita bahwa hukum tidak hanya harus mengejar perbuatan atau actus reus, tapi juga harus memahami betapa kompleksnya niat di baliknya. Oke, di penghujung podcast, gue pengen nutup dengan satu hal sederhana. Lu boleh nggak setuju sama Panji. Lu juga boleh kritik pemerintah sekeras apapun. Tapi sebelum nuduh niat jahat, ada baiknya kita tanya dulu. Apakah kita sudah ngerti konteksnya? Karena negara ini bukan malaikat, tapi juga bukan iblis. Terima kasih untuk semua narasumber. Gue, Birul, dari Kopi Sore. Sampai ketemu di episode berikutnya.
Oke, asik nih dari diskusi kita malam ini nih. Karena udah sekitar 15 menit tadi ya, jadi kita kasih kesempatan lah kubu B buat 15 menit juga. Silakan kubu 246. Yuk. Halo, dari Oke, kelompok 6, boleh share screen, Pak? Boleh dijadiin host? Oke, ini atas nama Boleh. siapa? Ntar saya belum keluar di saya soal. Pak Sarikio, dari kelompok 6. Oke, udah keluar. Atas nama Oke, siapa? udah jadi co-host ya, Rosario kan? Oke. Ya, saya share. Oke, izin share screen ya. Apa sudah terlihat? Oh, sudah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencoba menanggapi dari kelompok kubu A yang keren banget materinya dan cukup menjadi bahan untuk diskusi dan debat malam ini. Dari kelompok 6 kita coba sedikit menyampaikan kontra dari grup 6. Suaranya kedengeran nggak ya? Kedengeran. Dilanjut. Pun tolong di-mute dulu, suaranya bocor. Oke, kita lihat di sini bahwa Siva bocor suaranya. Pak Nurrohman, karena Pak Nurrohman host, sepertinya bisa kalau misalnya setiap kali ada yang bocor, Pak Nurrohman. Sudah saya mute. Oke, kita bisa dilihat di sini bahwa benar banget bahwa Mens Rea ini adalah sebuah film dokumentasi di mana di sini menyampaikan secara stand up comedy gitu, karena di sini ada salah satu tokoh stand up comedy yang kita kenal bernama Panji dengan gaya fokus pada satir dan politik sosialnya dia gitu ya. Dan kita lihat kalau yang sudah nonton bahwa mungkin agree bahwa moodnya adalah sama-sama satir, kritis, tajam, dan reflektif, walaupun sesekali mengundang tawa yang cukup berani dan menantang batas dari hasil argumen-argumen yang telah dia sampaikan kepada audiensnya. Oke. Sorry. Nah, dari platform Netflix yang tanpa sensor ini, dari kami merasa penayangan Mens Rea di Netflix itu menjadi ruang aman bagi kritik politik yang biasanya terhambat oleh sensor nasional gitu kan. Secara eksplisit juga menyebutkan beberapa nama tokoh politik, di mana kita juga agree malam ini kita akan mendebat salah satu politik kita gitu ya, adalah Pak Prabowo Subianto, di mana Panji ini nggak hanya menyindir secara umum, tapi dia langsung mengulas kebijakan dan perilaku dari Pak Prabowo Subianto sendiri. Secara teknik komedi strategik, dia menggunakan callback, digunakan bukan sekedar untuk humor, tetapi untuk menyatukan narasi politik yang terfragmentasi menjadi kesimpulan yang utuh. Sebagai disclaimer, karena Panji ini adalah seorang stand-up comedy, dan di mana mengatakan di setiap argumennya dengan kalimat menurut keyakinan saya, yang menurutnya kalimat itu dia dapatkan dari seorang Haris Azhar, yaitu adalah aktivis HAM Indonesia, di mana kalimat tersebut mengkategorikan pernyataannya sebagai opini pribadi, bukan klaim fakta, yang pasti tujuan utamanya sebenarnya adalah memberi cover hukum dan retoris, serta meminimaliskan resiko hukum. Dari point of view grup kami, sebenarnya Panji ini cukup cerdas
mungkin mencari aman kali ya. Padahal dia memanfaatkan panggung tersebut untuk menggiring opini-opini tersebut, terutama untuk para politikus. Namun dia mencari aman agar segala opini yang dilontarkan saat itu tidak menjadi bumerang kepadanya. Makanya dia selalu mengatakan dengan kalimat di depannya, menurut keyakinan saya, bla bla bla. Walaupun hal itu tetap menggiring, pasti adanya pro kontra di antara para masyarakat dan para penonton yang sudah menonton. Oke, kita ngomongin tentang salah satu politik yang kita sama-sama agree, yang akan kita bahas adalah Pak Prabowo Subianto, yang merupakan adalah kita sebagai adalah atasan dia gitu ya. Dan Ngomong-ngomong, Prabowo kita lihat itu sedikit. patah banget ya. Patah banget. Siapa yang udah pernah ikutan Pilpres 4 kali dah? Tepuk tangan. Pernah ikutan Pilpres 4 kali. Oke. Pada masa yang lampau, citra Pak Prabowo bukan gemoy kan? Apa dia? Menurut saya, tegas, galak. Galak mah bukan yang mau dia sampaikan. Kebetulan orangnya gitu, bukan. Citra apa yang dia tampilkan? Keras, wibawa, tegas. Sekarang gemoy kok bisa? Ini orang pernah nyulik aktivis, guys. Kenapa mau emang iya? Emang iya? Sebelumnya di awal kita berdiskusi tadi ada dari grup berapa ya tadi yang sudah menyampaikan tentang sebuah video tentang kegemoyannya Pak Prabowo sendiri gitu ya. Bahwa kita ngelihat nih ya dulu dan sekarang ya, kayak dulu Pak Prabowo dikenal dengan militer, tegas, galak, keras dan wibawa. Sekarang kita ngebahas tentang gemoynya sendiri. Dari latar belakang militer, kita merasa dari grup 6 bahwa adanya kedekatan dengan kekuasaan lama, menunjukkan bahwa Pak Prabowo sendiri berasal dari lingkungan militer yang memiliki sejarah panjang gitu dalam struktur kekuasaan, sehingga publik kembali mengingat latar belakang politiknya. Kemudian juga adanya isu dugaan pelanggaran HAM, mengingat masyarakat pada sisi kontroversial Prabowo yang masih menjadi bahan penilaian moral publik. Kemudian juga gaya kepemimpinan tegas dan emosional, strong leader, menampilkan Prabowo sebagai pemimpin yang keras dan dominan dalam cara berbicara maupun bersikap. Sebenarnya dari kegemoyan itu kita kontranya adalah pertama adalah perubahan sikap politik dari oposisi ke pemerintahan, memberi kesan bahwa sikap dan posisi politik Prabowo itu nggak selalu konsisten gitu kita ngelihatnya. Kemudian perubahan personal branding-nya menjadi sebuah populis dan ramah, menunjukkan bahwa citra Pak Prabowo ini dikemas ulang agar lebih mudah diterima masyarakat. Kenapa? Makanya the word atau punchline dari gemoy ini tuh tampil untuk masyarakat. Kemudian gaya komunikasi yang berapi-api dan simbol kepemimpinan yang kuat menguatkan citra pemimpin yang kuat, tetapi juga menimbulkan kesan emosional dalam pengambilan keputusan. Ini orang pernah nyulik aktivis, guys. Kenapa mau emang iya? Emang iya. Beliau pernah menculik aktivis, makanya dicopot dari jabatan. Katanya, menurut keyakinan saya nih, kalau saya nggak salah ingat pas saya baca, beliau menyalahartikan perintah atasan. Terjadilah nyulik, sempat dibahas di bukunya Pak Habibie. Kaget Pak Habibie. Prabowo ngirim tentara ke arah Pak Habibie. Habibie bingung, nelfon Wiranto. Wiranto, emang kamu ngirim Prabowo ke rumah saya? Kagak, kata gitu. Panik dia. Ribut itu. Menyalahartikan perintah atasan. Gak tahu apa yang terjadi. Mungkin Wiranto bilang, Prabowo, amankan Jakarta. Siap, culik aktivis. Hah? Apa? Tunggu. Sini dulu. Prabowo, sini dulu bentar.
Prabowo, amankan Jakarta. Siap. Culik aktivis. Aku udah bilang. Ulangin. Prabowo, amankan Jakarta, amankan Jakarta, culik aktivis, anjing lu apa tuh ya? Jadi lu banyakan bercanda cing update lu ya, lu cing update lu. Nah, kita lihat ya dari salah satu cuplikan yang ada di video Mens Raya, Prabowo pernah menculik aktivis gitu. Dari kita mengkritik bahwa ya memang salah tafsir perintah gitu, dipakai sebagai tameng tanggung jawab atau kita bilang deflecting responsibility. Ada pemisahan semu antara pelaku di lapangan dan pengambilan keputusan, padahal keduanya tetap berada dalam satu rantai komando. Kemudian juga Panji menekankan bahwa ketaatan bukan penghapus mens rea. Sebenarnya ini niat atau pengetahuan salahnya tindakan dari Pak Prabowo. Dengan kata lain, menjalankan perintah itu tidak sama dengan bebas dari kesalahan moral dan hukum. Lalu dampak utama mens rea terhadap audiens. Kita bagi menjadi 3. Pertama, polarisasi opini. Kalau dari sisi pendukung Prabowo pasti makin defensif nih. Nggak bener nih begini gitu ya. Kalau dari kritikus Prabowo merasa argumennya pasti tervalidasi. Kemudian dari sisi aktivasi diskursus HAM di ruang populer, dampak positifnya isu penculikan aktivis dan tanggung jawab komando masuk ke ruang hiburan seperti Netflix stand-up comedy ini. Audiens yang non-akademik jadi ikut bicara soal mens rea, bukan sekedar suka atau tidak suka tokohnya. Tapi namun efek sampingnya diskursus jadi emosional, bukan deliberatif. Banyak debat berhenti di identitas politik, bukan substansi hukum. Dari sisi reputasional efek ke figur Prabowo, bagi audiens yang netral, video ini meninggalkan memori negatif laten, bukan bukti hukum, tapi narasi moral yang lengket. Dalam komunikasi politik disebut naratif stigmas. Ketika kritik dari pendukung Prabowo atau Pak Prabowo, tuduhan atau bias selective framing, pendukung menilai pasti Panji ini tidak memberi ruang pembelaan seimbang. Konteks militer dan situasi politik tahun 98 dianggap dipersempit. Jadi kritik utamanya ini adalah opini personal dibungkus dengan cara komedi intelektual. Kemudian stand-up ini bukan menjadi sebuah forum hukum. Argumen pendukung ini bukan medium adil untuk kasus HAM. Tidak ada cross-examination, data tandingan, atau putusan pengadilan. Mereka menganggap video ini trial by public opinion. Kemudian efek stigmatisasi. Pendukung melihat mens rea pasti mengunci Prabowo dalam narasi masa lalu, mengabaikan transformasi, citra, dan posisi politika saat ini. Kalau dari kritik haters atau kritikus Prabowo, atau anti Prabowo. Pertama, pasti video ini dianggap terlalu lunak. Panji dinilai terlalu berhati-hati, tidak menyebut detail nama korban, dan struktur komando secara eksplisit. Ini masih aman, belum radikal. Ada tuh kalimatnya di videonya itu. Kemudian, normalisasi pelanggaran HAM. Upaya melawan narasi normalisasi bahwa menjalankan perintah tidak boleh diterima sebagai alasan moral. Video ini dianggap penting sebagai pengingat kolektif. Kemudian, sebagai komedi, sebagai senjata etis. Humor justru membuka ruang empati lebih efektif daripada laporan HAM yang berat dan dingin. Lalu dampak bagi audiens apa? Kita ngelihat bahwa tayangan mens rea ini nih membuat masyarakat jadi menanggapi Pak Prabowo ini dengan cara yang berbeda-beda gitu ya. Bagi pendukungnya, kritik dalam film ini sebenarnya nggak terlalu mempengaruhi sikap mereka, tapi mereka justru melihat Pak Prabowo sebagai sosok yang kuat gitu. Tapi masyarakat yang belum memiliki sikap yang jelas nih, apalagi yang kontra, ini pasti banyak menimbulkan keraguan. Mereka pasti mempertanyakan konsistensi sikap dan niat politik Prabowo. Sementara bagi yang sejak awal tidak mendukung Prabowo, film ini semakin menguatkan pandangan negatif terhadap dirinya.
Kalau dari sisi menjatuhkan untuk perspektif komunikasi politik, film atau film dokumenter stand up comedy Mens Rea ini bisa membuat citra Pak Prabowo terlihat kurang baik di mata masyarakat. Bukan karena Pak Prabowo terbukti salah secara hukum, tapi karena film ini membuat orang kembali mengingat masa lalunya, melihat perubahan sikap politiknya, dan menilai gaya kepemimpinan yang akibatnya pertama, lebih ragu pada niat Prabowo, kemudian merasa sikapnya yang suka tidak selalu konsisten, kemudian menjadi lebih kritis terhadap dirinya. Kalau dari kami sebagai langkah sebagai konsultasi komunikasi, bukan membantah kritik, melainkan mengelola cara publik memaknai Prabowo. Pertama, pastinya kami coba membangun narasi yang lebih terbuka dan reflektif, kemudian komunikasi sebaiknya nggak hanya menonjolkan simbol dan gaya kepemimpinan yang personal, tapi lebih menekankan nilai visi serta kebijakan yang dijalankan. Kemudian, perubahan sikap politik juga harus dijelasin sebagai bagian dari tanggung jawab kenegaraan, bukan sekedar manuver kekuasaan. Kemudian dari isu masa lalu, Pak Prabowo perlu menunjukkan sikap empati dan tidak defensif agar kepercayaan publik ini dapat dibangun kembali. Pesan yang disampaikan juga harus konsisten seluruh kanal komunikasi agar tidak menimbulkan kesan yang berubah-ubah. Kita ngelihat bahwa opini dari data yang kita dapat gitu ya, kemungkinan respon publik dari sentimen publik di sosial media sendiri ternyata memang positif sih sebenarnya di kalangan audiens, tapi netral dan negatif ini masih banyak gitu kalau dijadikan satu, sehingga ini menjadi sebuah opini publik yang pastinya akan menimbulkan pro kontra ke belakangnya. Ya, ini boleh dibantu dengan Mbak Fitri. Ya, selamat malam teman-teman. Respon publik kemungkinan kan akan beragam ya. Jadi di sini pendukung Prabowo cenderung melihat langkah ini sebagai sikap dewasa dan bertanggung jawab. Nah, sedangkan masyarakat yang netral mulai menilai Prabowo secara lebih rasional. Kalau untuk yang kritis, dia tetap bersikap skeptis, namun intensitas penolakan dapat berkurang. Secara umum, strategi ini dapat membantu menurunkan dampak negatif mens rea terhadap citra Prabowo. Teman-teman mungkin bisa lihat di tabel dukungan kuat, afirmasi responnya, kemudian penolakan emosional, ada audiens bingung, kemudian diskurs kritis dan debat publik, polarisasi dan echo chamber, sama efek jangka panjangnya. Bisa teman-teman lihat di tabel, di next aja Kak. Demikian udah selesai. Kak Caca, mungkin ini kan yang slide present yang videonya aja Kak yang ditampilin Kak. Yang Kenapa? 5 menit. Oh iya, sebenarnya udah Yang sama sih yang video itu yang dibahas. 5 menitnya aja. Oh iya, itu tadi sebenarnya sama sih yang kayak dikirim di grup ya. Silakan kalau mau ada sanggahan dari kubu A. Baik, menarik sekali yang dibahas oleh kelompok 6. Untuk pembahasannya nanti sanggah menyanggahnya kita batasi sampai poin keempat ya. Jadi kalau belum sampai ke poin kalau kita jadi konsultan komunikasi dan poin selanjutnya. Ini masih ada waktu untuk kubu 246 sekitar 3 menit atau 4 menit. Silakan mungkin ada kubu 246 yang mau nambahin argumen. Masih bisa? Masih Pak, sekitar 3-4 menit. Silakan Pak, tambahan argumen dari kubu 246. Saya juga mau share video. Boleh share video. Videonya durasinya 30 detik.
saya low. Oke, udah saya jadikan co-host. Pak. Oh, sudah. Oh, nggak terasa. Bentar. Sudah, Pak. Emang ada rasanya ya Mas kalau dijadiin co-host? Nih. Nah, nggak ada filenya. Kalau menurut keyakinan saya, Oh, nggak bisa nge-share saya. Klik share, Pak. Klik share. Taruh di grup aja, Mas. Iya, ini saya taruh di grup. Tolong naikin ya. Belum. Silakan. Mas Nur Rahman, Di tolong grup naikin. yang mana? Deh, grup komunikasi strategik. Sampai aja naikin. Belum nyampe. Oh, Iya, buat closing bagus. oke, Gak usah pakai tunggu audio. sebentar ya. Itu delete. Tunggu sebentar, baru saya download. Ya. Boleh, silakan. Boleh, Bebas. boleh. Pak Jo, oke, saya jadikan Pak Jo co-host ya. Udah. Tadi sempat gue share, itu kelihatan nggak tadi, Mas Jo? Mas Jo. Mas Jo. kalau Tadi menurut sempat gue keyakinan share, saya, kelihatan ya nggak? Ahmad Keluar. Sahroni, lu mau ngomong apa? Oke, itu openingnya ya, videonya ya. Sedikit aja dari saya. Ya, Mens Rea itu mengangkat kembali, ini terkait kita tetap konsisten bahwa konten Mens Rea itu menurut kelompok kita itu adalah menjatuhkan, bahkan mungkin lebihnya menghancurkan kredibilitas pemerintah atau Pak Prabowo saat ini. Karena dua isu utama yaitu pelanggar HAM berat, kemudian juga isu yang dibawa dalam lelucon dalam stand up komedi itu, misalnya soal selain pelanggaran HAM adalah soal gemonya itu, ini bisa jadi menurut keyakinan kami, hari ini Jumat 30 Januari 2026, isu kredibilitas yang bisa saja Mens Rea itu menjadi bagian walaupun kecil menurunkan kredibilitas Prabowo atau Presiden Prabowo sebagai perwakilan dari pemerintah itu terasa makin nyata bahwa bukan lagi abstrak ya, bahwa konten Mens Rea itu sedikitnya membuka peluang semakin menurunnya, yang memang sudah turun berapa waktu terakhir, semakin menurunnya kredibilitas pemerintahan Prabowo. Hari ini, sekali lagi hari ini, Ketua OJK, Pak Mahendra itu mengundurkan diri bersama juga Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal. Dan juga sebelumnya ada tuh di Bursa Efek Indonesia itu juga mengundurkan diri. Ini realita, ini sudah bukan lagi misalnya mengawang-awang bahwa kelak akan, kalau konten-konten seperti Mens Rea ini makin banyak, kelak akan menurunkan wibawa presiden atau pemerintah, sudah bukan lagi kelak, tapi hari ini kejadian. Saya tidak mengatakan bahwa Mens Rea adalah penyebab langsung mundurnya para pejabat tersebut. Saat ini pemicu utamanya jelas mungkin terkait dengan dinamika pasar, tata kelola, keuangan dan seterusnya. Tapi dalam keyakinan saya, keyakinan kami, konten seperti Mens Rea bisa menjadi katalis persepsi. Karena menyediakan bingkai yang gampang dicerna publik.
pemimpin yang dikerdilkan oleh persona lucu, gemoy, masa lalu yang soal moral tidak selesai misalnya, atau ketika kepercayaan pada institusi ekonomi dan pengawasnya sedang terguncang, bingkai semacam ini akan makin mudah dipercaya, lalu menyebar dengan cepat. Oh, jangan-jangan dia ngomongin Panji benar juga nih. Itu pada mundur pejabatnya, itu. Biasanya seperti ini itu menyebarnya cepat banget, menempel lebih lama daripada sekedar klarifikasi. Itulah kenapa kami berkesimpulan mens rea berpotensi menjatuhkan kredibilitas Presiden Prabowo karena membentuk framing negatif yang sangat kuat. Mudah dibagikan, shareable lah istilahnya. Dan sulit dipulihkan hanya dengan respon komunikasi bias. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak Nur. Tadi dari kubu 135 atau kubu A sudah menyampaikan argumentasinya melalui video Kopi Sore. Kemudian kubu B246 ada video analisis mens rea dan juga argumen tajam dari Pak Yuwari. Sekarang kita kasih kesempatan kubu A membantah apa yang disampaikan oleh kubu B melalui video dan juga analisis yang tajam. Silakan dari kubu A135, silakan. Langsung bersuara ya. Nanti saya tunjuk. Baik, selamat malam Pak Nur Roman ya. Oke, Pak Apakah Wiranto, suara... silakan. Oke, baik. Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, Swatito Namo Buddhaya, selamat malam ya. Baik, yang terhormat Bapak Dr. Guntur ya, selaku dosen pengampu dan Bapak Ibu rekan-rekan teman satu angkatan ya. Oke, baik Bapak Ibu, pada tema malam ini luar biasa ya, adalah temanya sangat menarik ya, mens rea, atau dalam arti yang tadi disampaikan Bapak Ibu sudah hampir lengkap semuanya. Tapi tidak menutup kemungkinan izin kami dari kelompok 3 share screen Pak Nur Roman ya. Udah jadi co-host Pak. Mungkin nggak berasa kayak Pak Yuwari tadi. Baik Bapak, tadi sudah disampaikan dari Bapak Ibu teman-teman semua ya, luar biasa mengenai dari positif, negatif dan seterusnya. Nah, ini dari saya dan teman-teman pada kesempatan ini izin menyampaikan menurut pendapat saya dan teman-teman ya, untuk mengantisipasi yang disampaikan oleh Panji ya pada waktu beliau stand up untuk antisipasi bahwasanya tidak ada yang bisa dipidana kalau ada kata yang menyebutkan bahwasanya itu menurut saya. Nah, di sini pada mens rea menurut saya, pada mens rea sebagai medium penguatan reputasi politik ya, yang dibahas di sini adalah mengenai Pak Prabowo. Nah, di situ sudah dijelaskan. Baik, pada saat beliau menyampaikan bahwasanya rakyat adalah sebagai atasan presiden. Nah, di situ ada realita real ya pada dasarnya, karena presiden adalah dipilih dari rakyat langsung. Nah, dan di situ juga dijelaskan bahwasanya Mas Panji sudah menyatakan dengan rakyat atas Presiden Republik Indonesia. Nah, di situ ada dijelaskan juga sebagai farming ini melibatkan atau realisasi kuasa tradisional dan menempatkan wacana dalam kerangka demokratis. Nah, itu atau demokrasi. Nah, sudah dijelaskan juga sama Bang Panji ya. Dan di situ ada beberapa pendekatan menciptakan landasan diskursiv ya, atau mana kritik terhadap penguasa menjadi hak dan kewajiban rakyat. Nah, apapun yang disampaikan rakyat setidaknya dari pada penguasa harus menindaklanjuti dari yang disampaikan rakyat langsung. Oke, di sini saya lanjutkan.
Baik, selanjutnya di sini akan disampaikan dari kelompok saya kepada Mbak Yuni ya. Disilahkan. Baik, terima kasih Mas Rianto. Selamat malam Pak Guntur dan teman-teman semuanya. Ya, saya melanjutkan bahwa kami dari kubu yang menganggap tayangan Mensrea ini sebagai tayangan yang dapat mengangkat reputasi Pak Prabowo ya sebagai presiden. Di sini ada anatomi kritik ya, gestur dan retorika Panji. Bahwasanya nada tenang dan santai, gestur Panji menghindari agitasi atau konfrontasi. Kritik disampaikan dengan bahasa tubuh yang rileks, menciptakan atmosfer dialog bukan serangan ya. Selanjutnya humor juga sebagai pelumas. Selipan humor membuat kritik terasa seperti pengingat kolektif, bukan tuduhan personal ya. Ini menurunkan defensivitas audiens. Dan selanjutnya konteks politik bukan personal. Tidak ada serangan terhadap fisik atau karakter pribadi dalam mensrea ini ya. Yang disorot adalah rekam jejak politik dan implikasi kekuasaan. Selanjutnya yaitu substansi kritik terhadap Pak Prabowo. Panji menyinggung isu penculikan aktivis sebagai bagian dari rekam jejak masa lalu Pak Prabowo tanpa ada menghakimi atau marah. Politik balas budi juga diangkat dengan bahasa lugas yang mudah dicerna publik umum. Yang penting tidak ada pembingkaian Pak Prabowo sebagai tanda kutip penjahat ya, melainkan sebagai tokoh dengan sejarah kompleks yang Mbak Yuni, maaf. Ya. Iya. Maaf, saya kebentar ya kayaknya. Iya. Gimana Pak? Kita konteksnya adalah kubu A membantah apa yang disampaikan oleh kubu B. Jadi kita sudah tidak membahas apa yang terjadi dari analisis. Mengapa pendapat kubu B itu keliru? Atau sebaliknya. Jadi kita konteksnya sekarang adalah debat terbuka. Karena argumen-argumen utama tadi sudah disampaikan oleh orang lain. Jadi sekarang saatnya untuk membantah apa yang dari argumen utama tadi. Dari argumen utama kubu B adalah video dari Bu Rosario dan pendapat dari Pak Yuwari. Nah sekarang bantahan dari argumen tersebut apa? Silakan untuk kelompok 135. Iya, baik. Ya, kami kan menganggap tayangan Mensrea ini sebagai tayangan yang dapat mengangkat reputasi ya. Setelah yang sudah kami jelaskan bahwa yang disebut dengan rakyat sebagai atasan presiden, di situ framing ini segera membalikan relasi kuasi tradisional dan menempatkan wacana dalam kerangka demokratis yang kritis. Dan di sini juga Panji tidak menunjukkan gestur-gestur yang yang mengarah kepada menjatuhkan Pak Prabowo ya, tetapi dengan menyampaikannya dengan nada tenang dan santai, humor sebagai pelumas dan konteks politik bukan personal. Demikian dari saya, mungkin bisa dilanjutkan oleh Mbak Yesi. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Rehan terlebih dahulu. Silakan, Mas Rehan. Yang mau berpendapat ini bebas ya, boleh 1, 3, atau 5. Kelompok 1 atau kelompok 5 yang lain juga boleh berpendapat. Terus kita 3 menit lagi. Oke, saya izin Boleh menambahkan ini bantahan ke kubu B, silakan. Tadi yang disampaikan dari Pak siapa tadi ya, Pak Yuwari ya, luar biasa tadi mengenai bahwasanya mengenai Pak Prabowo dengan adanya Mensrea ini bahwasanya tren beliau atau nama baik beliau akan menjadi turun, dan tadinya disampaikan bahwasanya
beberapa mengenai menteri atau kabinet dan mengenai bursa saham itu menjadi turun, dan memang benar dari sisi bursa saham. Tetapi ada dampak positifnya bahwasanya mengenai tren, bahwasanya kalau Bapak Ibu melihat hashtag ya, misalkan hashtag Prabowo. Nah, di situ adalah salah satu menjadi tren yang terbaik bahwasanya untuk mencari kata atau narasi bahwasanya hashtag Pak Prabowo itu menjadi hashtag nomor satu. Nah, itu salah satu ada sisi positifnya. Dan untuk yang keduanya, untuk meningkatkan bahwasanya Pak Prabowo sendiri menjadi nama baiknya, beliau akan ada menjadi tren yang teratas apabila waktunya beliau yang sudah lewat mengenai pekerjaan dan seterusnya, bahwasanya memang benar ada beberapa yang mengenai misalkan program-program beliau yang ada pro dan kontra. Nah, di situ salah satu dari tempat disinilah kita akan mencoba menghasilkan daripada debat pada pertemuan ini ya, untuk mengangkat bahwasanya nama baik Presiden Prabowo apabila diangkat salah satunya dengan teknik menstrea ini tidak menutup kemungkinan untuk menjadi hashtag yang pertama dalam konten baik itu media sosial atau internasional. Itu dari saya, Pak Nurman. Ya itu yang ke rumah itu mana? Yang tak jemput pakai Mercy. Oh, oke. Sekarang saatnya bantahan dari kubu B. Silakan 5 menit. Kelompok 246 siapapun boleh. Oh, Pak Jo udah nyalakan mic-nya. Silakan Pak Jo. Izin Bapak, saya ingin menanggapi tadi podcast Yuk Pak Jo yuk. Saya dulu bisa Jo, kalau lo masih soring. Oke, udah. Kedengaran suara saya? Aman kayaknya. Kedengeran. Tadi saya ingin menanggapi podcast yang tadi ditampilkan oleh kelompok 1 ya. Tadi dibilang itu, di podcastnya tadi kita melihat ya bahwa sangat menarik sekali. Dibilang bahwa kritik itu baik untuk demokrasi. Itu pada dasarnya kami setuju sih. Tapi sebenarnya bukan itu yang harus kita perdebatkan malam ini. Kita bicara bagaimana apakah mensrea itu merusak reputasi Dharma Pongrekun. Nah, jawabannya jelas, iya sangat merusak. Lalu yang kedua, soal Prabowo yang sukses rebranding. Nah, justru ini membuktikan poin dari kelompok kami kalau kritik tidak merusak. Ngapain Prabowo butuh bertahun-tahun dan dana besar untuk rebranding? Nah, itu kan bukti bahwa damage-nya itu bahwa nyata. Lalu juga Pongrekun juga tidak punya modal politik sebesar Prabowo untuk melakukan hal yang sama. Lalu poin yang ketiga yang bisa saya sampaikan juga, tadi di kelompok kubu biru, bilang bahwa efek negatif itu ke Prabowo itu lemah karena orang sudah tahu. Nah, ini justru keliru. Netflix itu membuat isu lama menjadi viral kembali. Yang tadinya cuma generasi tua mungkin yang tahu, sekarang Gen Z yang nonton juga menjadi tahu. Nah, ini apa artinya? Ini amplifikasi, jadi bukan pengulangan biasa. Lalu poin yang keempat juga, tadi dikatakan bahwa Gibran yang lebih kena dampak negatifnya. Nah, sebenarnya saya terima kasih nih kepada kelompok kubu lawan. Ini justru membuktikan bahwa mensrea memang menjatuhkan. Cuman bedanya Gibran ini punya backing putih, backing politik misalnya, backing politik. Siapa? Jokowi. Pongrekun ada? Nggak ada. Nah, dia baru kalah nih pilkada dengan berapa persen? 10% ya kalau nggak salah. Nggak ada jabatan. Berarti dia nggak punya mesin politik kan? Dan poin terakhir yang ingin saya sampaikan, bahwa sebenarnya keberanian menghadapi kebenaran itu bagus sebagai nilai-nilai moral, tapi bukan analisis komunikasi politik. Jadi kalau kita bicara fakta sama dampak yang terukur, itu bukan idealisme. Jadi intinya sederhana sih. Kelompok 1 itu dalam podcastnya tadi bicara tentang bagaimana mensrea baik untuk demokrasi. Nah, kalau kami berbicara tentang bagaimana mensrea itu merusak individu bernama Pongrekun. Jadi sebenarnya hal ini bertentangan. Itu aja sih yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Individu bernama Prabowo kali maksudnya ya, Pak? Iya, betul. Boleh ngebold nggak, Pak Nur Rohman? Boleh ngebold nggak? Oke, 2 menit lagi ya, Pak Peter ya. Oke, buat saya jelas mensrea dalam merusak reputasi Prabowo. Saya setuju karena saya teringat dengan pesannya Pak Habibie
Past is the past, the future is us. Ketika Prabowo melantik kabinet, sebenarnya apa yang sudah dilakukan di masa lalu sebenarnya sudah terkubur dan harus melakukan yang baru dan sudah melangkah dengan yang baru. Gemoy itu adalah menutupi kejahatan HAM Prabowo. Ketika mens rea berulang-ulang mengungkap itu, membuat tabir gelap itu terbuka kembali. Seperti tadi saya menegaskan kembali apa yang Pak Jo bilang, yang tadinya Gen Z nggak paham, yang tadinya hanya di level tertentu yang paham isu itu, akhirnya sekarang jadi mengejawantah ke semua lini generasi. Bahkan di anak saya aja sekarang paham kalau ternyata Pak Prabowo pernah melakukan kejahatan. Betapa luar biasanya efek daripada Netflix. Demikian. Baik, terima kasih. Seru nih. Kayaknya kelompok kubu B ini semangat banget ya. Oke, kubu A jangan ada yang kalah. Silakan siapa lagi yang mau bicara? Nyalakan mic-nya. Bapak Ibu kubu A, nggak ada yang mau membantah? Siap, izin Pak. Oke, Pak Ahmad Rapali, silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dr. Guntur yang saya hormati, tentunya juga teman-temanku yang saya banggakan, selalu muliakan. Terkait saya daripada kubu A, yaitu kelompok 1, 3, dan 5, mungkin mewakili daripada kelompok 5, terkait keproan terhadap pemerintahan di Prabowo terkait ada dari kasus mens rea itu yang dari Panji Wicaksono. Menurut saya itu sangat memang relevan dengan di lapangan, tetapi alangkah indah daripada kubu kita, dari kubu Pak Prabowo itu tidak ada reaktif sama sekali, justru mereka lebih fokus kepada kerja nyata, yang walaupun dengan gimmicknya itu dengan istilah gemoy lah atau istilah hal yang lainnya, tetapi itu saya di sisi lain saya mengkritik akan hasil kerja dari pemerintahan Prabowo itu di 1 tahun ini, tetapi saya juga bercermin ternyata tidak hanya daripada sisi kekurangannya, tetapi banyak juga kelebihannya, sampai-sampai juga saya pernah meneteskan air mata ketika melihat Pak Prabowo itu bagaimana supaya Indonesia ini hebat, kuat, dan tentunya bermartabat. Nah, dari program-program Pak Prabowo itu tidak terkecualikan antara mens rea ya, karena itu pasti ada keterikatan antara masa lalu beliau. Kita tutup aja dulu hal itu, tetapi setiap manusia pasti mempunyai kekurangan, kelebihan, dan untuk kekurangan itu pasti ingin ditutupi dengan kelebihan apa yang menjadi kesempatan beliau pada saat ini menjabat sebagai presiden kita. Yang pertama, saya membaca dari Pak Prabowo itu terkait sekolah gratis, sekolah rakyat. Nah, itu menjadi sebuah terobosan beliau untuk menebus dosa-dosa beliau yang waktu ke belakang. Ada istilah apa tadi tuh terkait HAM itu ya, pelanggaran HAM. Nah, justru beliau sekarang menjadi yang garda terdepan bagi masyarakat Indonesia supaya bisa merasakan pendidikan yang berkualitas yang memang penuh dengan tanpa terkecualikan. Terus yang kedua, bagi adanya sekarang ada MBG ya, makanan bergizi gratis, itu bukan hanya sebatas program uji coba, melainkan itu sebuah harapan presiden agar mengurangnya angka stunting di Indonesia. Dengan adanya MBG itu bisa mungkin harapan Pak Presiden itu meningkat level kesehatan mental anak-anak di Indonesia, sehat akalnya dan tentu sehat dalam kehidupannya dan sehat untuk kedepannya itu ya. Tadi juga saya mengutip dari Pak Eko dari kelompok apa itu tadi yang terkait penyampaian sisi positif terkait Pak Prabowo itu sangat luar biasa. Cuma saya tidak bisa menyimpulkan karena intinya saya dari Pak Eko dan dari kelompok apa itu tadi yang terkait kelompok berapa itu Pak Eko ya sama teman-teman itu luar biasa. Saya
sangat tergugah dengan sisi positif terkait Pak Prabowo. Jadi ketika kubu yang lain itu merasa tergugah akan mensreanya itu, langsung ada reaktif, tapi justru Pak Prabowo itu fokus bagaimana supaya bisa bukan menutup ya, bukan mengalihkan juga, tetapi menebus kesalahan beliau pada pada masa lalu dan untuk perbaikan untuk masa yang akan datang. Mungkin seperti itu Pak Nur Rahman, mohon maaf. Baik, ada pendapat lain? Saya kasih 2 menit lagi. Saya Pak, Oke, kalau Bu boleh. Susanti, Pak Birul nih resen. Oke, sebentar aja ya. Silakan Bu Susanti dulu. Boleh sih Pak, jadi cuma nambahin aja sih sebenarnya kan apa yang disampaikan sama Panji di Mensreya ini kan sebenarnya kan udah diketahui masyarakat banyak ya Pak. Jadi memang udah tahu ya maksudnya pelanggaran HAM segala macam. Tapi kan balik lagi kita lihatnya kan yang tadi dari video kalian dari awal ya, kalau misalnya memang ya udah kan kita hidupnya di masa sekarang, yang masa lalu juga bisa dilupakan. Jadi basically sih kalau menurut saya sih film Mensreya itu nggak jatuhin Prabowo ya. Jadi kan lebih banyak namanya disebut, kayaknya lebih banyak akan teringat di masyarakat. Maksudnya apalagi kita hidup di sekarang nih yang nantinya ya maksudnya kelihatan dari tadi yang disebutin sama para pali juga kayak BG, terus sekolah gratis atau programnya beliau. Jadi kayaknya mungkin ya bisa disebut juga ya tadi disampaikan para pali ya nembus dosa aja gitu. Jadi nggak usah fokus ke yang udah, tapi kita lihat ke depannya gimana. Semoga lebih baik sih. Itu aja sih Pak Nur Rahman. Pak Birul, sebentar aja Pak Birul. Oh, ada Bu Lucia juga. Oke, Saya sebentar aja ya, kepencet, masing-masing 2 Pak. menit aja ya. Saya kepencet Pak Nur Rahman. Oke, Tapi Bu Lucia pada 2 menit. iya silakan deh. Terima kasih. Makasih Mas Nur Rahman, selamat malam Pak Guntur dan teman-teman. Saya mau menambahkan sedikit aja. Tadi dari teman-teman dari kubu merah ya, saya lupa siapa tadi yang menyampaikan, itu menyatakan bahwa Mensreya itu menjadi ruang aman bagi kritik politik yang biasanya terhambat oleh badan sensor. Nah, menurut saya berarti Mensreya ini justru membantu citra Prabowo sebagai pemimpin yang tahan kritik. Jadi malah ada sisi positifnya. Karena komunikasi politik yang seimbang itu tidak harus melalui pujian ya. Tapi kritik yang disampaikan dengan kredibel itu justru sebagai bentuk rasa sayang masyarakat terhadap Prabowo dan bisa malah meningkatkan legitimasi untuk Prabowo tersebut. Demikian, terima kasih. Oke, kita langsung aja nih. Kayak kubu merah ini udah pengen nimpalin aja nih. Ini Pak Jo, silakan raise hand lagi Pak Jo. Silakan. Saya Pak. Oh, ada Pak oke, tadi Pak Jo udah ya. Kita Pak Yohanes dulu ya. Pak Yohanes kubu merah ya? Ya, Pak Yohanes kubu merah dari kelompok 2, Pak. Oke, silakan Pak Yohanes. Iya Pak. Ada echo Pak, terlalu dekat kayaknya Pak. Storing. Ya tadi Pak Budi, satu perangkatnya dimatikan dulu. ini clear nggak? Volume kecilin. Oke, udah clear. Telinga aku rusak. Halo? Iya. Ya silakan Pak, lanjut Pak Yohanes. Dengar Pak, dengar. Halo? Dengar Pak. Aman Pak Oke, saya Yohanes. ke Pak Panji dulu deh. Pak Panji udah resen. Silakan Pak Panji. Oh ya, baik. Udah itu ya. Baik, terima kasih. Ini tadi barusan disampaikan ya. Jadi berdampak baik bagi Prabowo karena Prabowo jadi seorang yang tahan kritik. Tapi namanya juga jadi hancur. Jadi saya pernah dengar antara Helmi Yahya dan Ngabalin ya. Kan Helmi Yahya bilang Ngabalin tuh jadi ngeselin gitu.
karena waktu itu kan belain Jokowi terus. Nah, tapi ngabalin ngerespon. Tapi memang jangan dibuat jelek pemimpin negara, karena jutaan rakyat Indonesia bergantung sama kepala negara gitu. Bayangin aja, itu pasti ada tangan Tuhan di situ, karena memang akhirnya presiden itu menjadi panutan dan pemimpin dari negara ini ratusan juta orang. Nah, sekarang kalau udah dirusakin gini namanya, jadi tangan Tuhannya itu seperti sudah kabur gitu. Jadi kita walaupun tahan kritik, tapi kita kalau ingin mendukung Prabowo gitu, jadi kayak seperti ada berarti kalau ngedukung kita mendukung itu dong, HAM, pelanggar HAM kayak gitu. Jadi takut juga gitu loh untuk mendukung. Jadi untuk mendukung pemerintahan juga jadi kurang berasa tepat sekarang saat ini. Begitu sih kalau dari saya. Terima kasih Pak Menarik, Pak. Roman. Menarik. Jadi kalau kemarin bahwa pemimpin itu adalah tangan Tuhan, tapi faktanya pemimpin menurut Pak Panji, pemimpin sekarang menurut Pak Panji itu nggak pantas ya disebut tangan Tuhan. Jadi gimana mau kita ikuti gitu kira-kira ya Pak ya? Iya, Oke. bukan nggak pantas disebut tangan Tuhan, tapi sudah dinodai. Oh, ternoda ya. Siap, Ternodai ya. Jadi tangan Tuhan itu jadi dinodai gitu. Oke, siap. Ini kita dengar suara perempuan dulu. Silakan Bu Maria Medita. Oke, terima kasih Pak Moderator, Pak Nur Rahman. Jadi saya mau menanggapi ya, yang tadi kelompok 1, bahwa sebenarnya begini, saya termasuk di kubu B, jadi saya termasuk yang melihat bahwa mensreya ini nih termasuk yang menjatuhkan Prabowo, terutama citra Prabowo dan timnya saat ini ya. Karena banyak seperti kita tahu laporan-laporan yang masuk ke polisi gitu bahwa si Panji ini dengan cara membuat mensreya dia ingin membuat sebuah framing ya gitu. Jadi dia ingin membentuk sebuah pola bahwa Gen Z harus tahu nih latar belakangnya si presiden kita seperti apa gitu ya. Jadi semuanya dibongkar gitu, nggak cuma Prabowo aja tapi juga mungkin eh antek-anteknya Prabowo yang lain juga ikut dibongkar gitu ya. Jadi ini merupakan sebuah salah satu anti kritik gitu terhadap pemerintahan Prabowo saat ini. Nah, ini sangat bahaya ya gitu kalau menurut saya. Karena yaitu citra presiden kita sendiri itu bisa hancur karena ini. Dan seperti kita tahu bahwa mensreya itu punya arti bahasa Latin tersendiri bahwa artinya adalah ada niat jahat gitu ya. Kalau saya baca dari beberapa sumber gitu dari bahasa Latin dan itu artinya adalah sebuah niat jahat gitu. Jadi kita nggak tahu sebenarnya maksudnya si Panji ini apa. Tapi yang saya tahu adalah begini, bahwa Panji ini sebenarnya adalah pendukungnya si Bapak Anies gitu ya. Makanya disebutnya adalah anak abah yang saya tahu gitu. Jadi makanya si Panji ini lebih banyak mengkritik pemerintahan saat ini gitu. Pemerintahan saat ini ya Prabowo dan timnya gitu. Jadi kalau menurut saya ini adalah sebuah hal yang sangat bahaya karena bisa merusak citra Prabowo sebagai presiden dan kita sebagai rakyat gitu kita harus ya apapun pilihannya kita harus tetap membela Presiden Prabowo sebagai presiden kita saat ini. Itu sih pendapat saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Maria. Makin seru aja nih. Kasih kesempatan satu lagi kubu merah. 1 menit ya Pak Farozi. Silakan Pak Farozi. Siap, makasih. Terima kasih Pak Nur Rahman. Terdengar ya? Mohon izin menanggapi ya, mungkin menanggapi apa yang tadi kubu biru sampaikan terkait dengan program-program Pak Prabowo. Bahwa beberapa program dari Bapak Presiden kita itu justru menimbulkan pertanyaan, apakah kredibilitas seorang Prabowo Presiden itu masih layak atau tidak?
Dari mana kita melihat? Ya mungkin sekilas dari tayangan apa yang disampaikan oleh Panji di Mensreanya, ada beberapa poin yang mungkin saya catat. Tadi disebutkan oleh Pak Ustadz Rafali itu tentang MBG. Di balik eh, suksesnya mungkin ya, beberapa orang mungkin melihat suksesnya MBG menghidupkan UMKM, tapi kita juga harus lihat ada beberapa tanggapan bahwa MBG itu di awal-awal terlebih ya itu luar biasa, beritanya tidak mengenakan, siswa keracunan, terus pembagiannya tidak merata, bahkan yang baru-baru ini beberapa sekolah sedang melakukan evaluasi terhadap SPPG, terhadap menu yang disajikan dan lain-lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat dari para apa sebutnya petugas atau yang diamanahkan oleh Presiden, contohnya adalah Menteri Pendidikan. Menteri Pendidikan, Bapak Presiden menginstruksikan untuk meningkatkan apa poin literasi pada anak peserta didik. Akhirnya Menteri Pendidikan membuatlah sebuah sistem yang bernama dengan TKA, tes kemampuan akademik. Dan bisa dilihat hasil dari TKA itu secara nasional bahkan ya, itu masih di bawah rata-rata lah. Nilainya kalau tadi saya kutip dari mana nih, detik.com, itu untuk mata pelajaran wajib ya, seperti bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris itu sangat kecil, di bawah 60 bahkan. Bahkan beberapa sorry, dan beberapa mata pelajaran itu ada di nilai 3 bahkan 4 ya. Seperti matematika wajib itu secara nasional ya itu 3,6, 36,10. Artinya sangat kecil. Berarti ini masih dipertanyakan ya. Selanjutnya ada juga eh Pak, sebentar lagi ya Pak. oh ya, siap siap siap. Nah, tadi poin MBG itu juga memakan biaya hampir 70% dari dana pendidikan. Ini juga perlu dikritisi karena kita lihat sekarang bagaimana guru-guru honorer itu menjadi santer ya isunya. Terlebih dengan isu terbaru bahwa eh apa bukan karyawan, eh, beberapa orang di SPPG itu akan diangkat menjadi karyawan dan mendapatkan gaji lebih tinggi dibanding guru honorer. Nah, itu mungkin isu yang mungkin nanti perlu kita bahas. Mungkin seperti itu Pak Nur Rahman. Oke, baik. Terima kasih. Ini menarik ya dari sanggah menyanggahnya. Eh, karena sebentar lagi ini jam 9 ya. Mungkin gini ya, di segmen berikutnya kita closing statement dari masing-masing kubu. 5 menit, 5 menit. Setelah itu diskusi debat kali ini kita tutup. Nanti kita lanjutkan di debat episode berikutnya di minggu depan tentang bagaimana jika kita menjadi konsultan politik Prabowo dan kira-kira apa reaksi. Oke, kesempatan kepada kubu A untuk closing statement. Saya persilakan, udah ada 2 orang yang raise hand. Silakan Kak Christian. Makasih Pak Nur Rahman. Sebelumnya saya lupa intro tadi waktu pas kami menayangkan video kami. Ya, saya terima kasih untuk semuanya, responnya cukup baik. Saya hanya mau menanggapi juga tadi dari Kak Maria, berkata bahwa ini sebenarnya secara nggak langsung juga menjatuhkan citra Prabowo karena Gen Z akhirnya tahu. Well, saya Gen Z, which bagus ya setelah ini Mensreya hadir karena kami akhirnya juga banyak tahu tentang apa yang sudah terjadi sebelumnya, dan Gen Z mostly kita kan lebih pengen cari tahu ya tentang apa yang lagi trending gitu. Dengan hadirnya Mensreya, kami akhirnya juga tahu tentang apa yang sudah terjadi, lalu akhirnya kami juga bisa mendapat uh, kesimpulan bahwa tidak selamanya yang buruk itu tetap buruk, ada kalanya juga yang buruk dulu itu bisa menjadi baik yang sekarang. Dan pada akhirnya juga saya rasa bahwa ini semua akan kembali ke ilmu komunikasi, ilmu bagaimana kita menyampaikan pesan. Karena bahkan di Mensreya pun Panji juga memberikan contoh seperti, oh tolong amankan Jakarta. Tetapi pesan yang didapat oleh Prabowo adalah, oh culik aktivis. Seperti itu, kurang lebih seperti itu ya. Jadi, sorry saya bicara cepat-cepat karena waktunya sudah sedikit lagi. Jadi
pada akhirnya juga kami akhirnya lebih belajar bagaimana ilmu berkomunikasi itu ternyata tidak tidak penting hanya di level bawah atau atas, karena ada contohnya juga ternyata ilmu komunikasi di layer paling atas pun terdapat mislead gitu. Jadi kami sebagai Gen Z juga belajar banyak tentang bagaimana sebuah perintah disampaikan dan bagaimana sebuah perintah bisa dilakukan dengan cara yang baik. Dan itu juga tidak menutup kemungkinan bahwa tadi saya sempat dengar ada beberapa yang mention juga bahwa eh, itu bagus juga untuk kami, karena kami banyak belajar bahwa orang-orang yang terdahulu yang sudah punya banyak sepak terjang itu bisa menjadi orang yang kami bisa, mungkin ini terlalu terlalu berat bahasanya, tetapi orang yang bisa kami banggakan sekarang karena dia sudah melalui banyak hal sebelumnya dan dia matang saat ini untuk menjadi pemimpin kami. Sekian, terima kasih dari saya. Oke, closing statement dari kubu B. Satu lagi tadi yang raise hand, Bu Alina. 2 menit aja ya, Bu. Silakan. Masih mute, Bu. Saya hanya menambahkan tadi Mbak Christian kan sudah lumayan full ya, udah lumayan penuh. Saya hanya menggiring kita kembali ke basicnya, ke dasarnya, bahwa Netflix adalah wadah untuk kita-kita yang sudah paham dengan politik. Kedua, apa yang dikatakan oleh Mas Panji adalah semuanya fakta. Gemoy adalah julukan atau eh, yang memang sudah diberikan sebelumnya, yang memang sudah menjadi bagian dari perjalanan politiknya Pak Prabowo. Jadi menurut saya, saya di sini memperlihatkan kita bahwa tidak harus cepat-cepat menilai seseorang dalam kebisingannya, tapi melihatnya secara konsisten. Dan menurut saya, itulah yang dideliver oleh Pak Prabowo untuk keadaan yang sekarang ini. Yang lalu-lalu memang tidak harus kita lihat lagi. Seperti itu, demikian. Terima kasih closing statement yang menarik. Silakan closing statement sekarang giliran kubu B. 5 menit juga. Silakan. Ya, saya 1 menit aja, nanti teman lain menambahkan. Oke, siapa Iwari? Oke, sebagai bagian dari penutup, kami ingin menegaskan satu sikap yang adil dan dewasa dalam demokrasi. Kami mendukung komedi yang berkualitas, komedi yang berani, yang cerdas, dan berpihak pada akal sehat publik tentunya. Karena kritik melalui humor adalah bagian sah dari kebebasan berekspresi dan juga kontrol sosial. Tapi pada saat yang sama, kami juga mendukung pemerintah yang kuat dan berpihak pada rakyat, pemerintah yang melindungi warganya melalui misalnya kebijakan-kebijakan yang nyata. Dan yang paling penting adalah penegakan hukum yang adil dan keberanian menyelesaikan persoalan moral yang belum tuntas kemarin. Nah, demokrasi itu tidak membutuhkan pembungkaman kritik, tidak tentu, tapi juga tidak boleh kehilangan orientasi pada perlindungan rakyat. Kritik boleh kalau kata Firdaus Oibowo, tapi harus disertai dengan solusi. Itu sih bercanda ya. Nah, di titik inilah komedi dan kekuasaan seharusnya saling mengingatkan, bukan saling meniadakan. Silakan yang mau nambahi. Silakan. Izin Bapak, saya menambahkan. Jadi satu pertanyaan kita malam ini, apakah mensreya itu menjatuhkan Dharma Pongrekun? Iya. Dan kelompok Prabowo, merah. Pak Prabowo. Oh iya. Prabowo, Pak. Nggak ada sorry. Pongrekun, Pak. Prabowo. Apakah satu pertanyaan ini menjatuhkan Prabowo? Ya, kelompok kami sudah membuktikannya. Pertama, Netflix tadi bukan panggung lokal. Lalu kedua, mensreya datang di saat kita memutuskan untuk momen yang paling mematikan. Lalu ketiga, kelompok lawan juga berbicara bahwa ini membuktikan poin bahwa kami bisa survive dengan modal politik yang besar. Jadi kelompok lawan berbicara mengenai idealisme, lalu kelompok kami juga berbicara bahwa realitas. Itu aja sih yang ingin saya sampaikan. Mungkin ada yang mau menambahkan? Saya mungkin boleh. Ya. Oke, Pak Peter. Masih 1 menit. Jelas Panji Pragiwaksono serangan ini jelas tidak adil. Karena erosi kredibilitas seorang Pak Prabowo dipertaruhkan ketika mensreya menjadi tontonan buat segala umur. Jelas apa yang Pak Habibie bilang, past is the past, the future is us.
hari ini dikorek kembali, digali lagi lebih dalam, dibuka kembali lebih dalam oleh Mensrea. Dan ini menjadi PR yang berat buat tim kami untuk memulihkan nama Pak Prabowo. Oke, menarik ya. Eh, Dua kubu punya pendapatnya masing-masing. Kubu A menganggap bahwa masa lalu Prabowo sudah selesai dan sekarang Prabowo sedang menata Indonesia saat ini untuk menatap masa depan yang lebih baik. Sedangkan kubu B berpendapat bahwa masa lalu tidak boleh dilupakan. Orang yang pernah punya masa lalu perlu diwaspadai. Apalagi dia harus memimpin negara ini untuk orang yang punya masa lalu buruk perlu diwaspadai, apalagi dia orang yang memimpin negara ini untuk membawa kita ke masa depan. Bapak Ibu, tanpa kita sadari sebenarnya kita sudah mempraktekkan demokrasi yang sehat di forum ini. Kita berpendapat tidak ada yang emosi, tidak ada yang terlalu keras. Semua pendapat disampaikan dengan baik, semua pendapat diberikan wadah yang sesuai, yang sama, yang adil. Inilah wajah demokrasi Indonesia. Wajah inilah yang akan kita bawa pada diskusi berikutnya. Saya Nurman Effendi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada Pak Gubernur. Waalaikumsalam Silakan, Pak. warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nur Rahman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Saya minta waktu 2 menit aja. Jadi ini diskusinya berjalan melampaui yang saya harapkan, dan itu dalam arti yang positif gitu ya. Tadi itu ada beberapa presentasi yang bagus juga, tetapi karena tadi kita udah nonton Kopi Sore itu bagusnya jadi relatif berkurang gitu. Nah, jadi ya ini selamat. Ya, ini artinya ada kompetisi, ada upaya untuk menjadi yang terbaik gitu ya. Nah, nanti minggu depan dilanjutkan lagi, diselesaikan. Setelah itu UTS itu, jadi ini saya bebaskan UTS-nya, nilainya saya ambil dari sekarang. Nah, setelah itu kita masuk babak kedua kan. Babak kedua itu tolong disiapkan ini topik yang aktual hari ini. Jadi perhatiannya, topik pembahasannya adalah tentang Bursa Efek Indonesia. Itu. Sebentar ya. Jadi kita udah keluar dari Mensrea ya? Udah, tadi bursa topik bursa efek kalau nggak salah ya, Pak. Cuman belum terputus. Tapi Bursa Efek itu ada Dharma Poringkun nggak? Refleks, Pak. Maaf ya, saya masih punya bayi nih. Hampir 9 bulan. Nah, saya lanjutkan lagi. Jadi nanti babak kedua itu setelah UTS kita bicara tentang ini bisa disebut sebagai korporat gitu ya. Jadi kalau korporat itu lebih mutlak gitu, lebih absolut. Kalau politisi ini kan antara baik dan buruk itu relatif gitu. Dikritik habis-habisan loh, malah politisinya seneng kok dia merasa semakin populer, semakin banyak dibicarakan gitu. Tapi kalau korporasi jelek ya jelek gitu. Bahkan yang sumir pun itu bisa jadi jelek gitu. Nah, persoalan BEI ini, Bursa Efek Indonesia ini bisa jadi persoalan yang serius gitu ya. Kita nggak tahu nanti penanganannya 1-2 minggu ke depan itu bagaimana gitu. Tapi kalau melihat ada sampai OJK pun mundur, itu menurut saya mungkin bukan sekedar pertanggungjawaban gitu, tapi kayaknya mau benahinya ini susah nih gitu. Jadi kalau pertanggungjawaban itu dirut BI dia mundur oke. Gitu. Nah, tetapi kalau sampai ketua OJK mundur, ini ada persoalan yang lebih serius daripada itu, gitu ya. Nah, nanti jadi sekarang tolong dikumpulkan aja dulu bahannya. Nanti kita pikirkan setelah UTS format tugasnya itu bagaimana. Tapi
sekali lagi ini format tugas yang membuat Anda lebih aktif gitu. Jadi Anda cari sendiri bahan. Jadi saya nggak perlu memberikan teori materi karena ini ada praktek real yang bisa dibedah gitu. Jadi cuman ini relatif lebih lebih absolut begitu. Di sini nggak ada situasi yang sifatnya relatif karena kalau seperti namanya BI ini itu nggak ada satupun yang akan mengatakan bahwa ini pasti ada sisi positif dari ini, nggak ada gitu. Trading halt, kemudian sekian juta investor itu sedang turun investasinya, itu yang menimbulkan kemarahan sebetulnya. Karena ini turunnya di luar jangkauan analisis mereka gitu. Perusahaan-perusahaan yang sehat, yang sahamnya lagi di hold sama para investor ini juga jatuh, juga disuspend gitu. Nah ini kan mereka marah, ini kita susah-susah analisis, kita nungguin bertahun-tahun, tahu-tahu jatuh gitu. Nah ini persoalan yang sangat-sangat serius. Ya, tapi nanti kita bahas lagi setelah UTS. Setelah waktunya UTS ya. UTS-nya sih mungkin tetap harus ada UTS gitu, dalam arti 90% nilainya saya ambil dari diskusi ini gitu ya. Cuman kan harus ada dokumen yang dikirim gitu. Harus ada soal yang saya buat. Karena kan bagaimanapun juga administrasi harus terpenuhi. Ya. Harus ada soal yang saya buat, harus ada jawaban yang Anda bikin, tetapi yang kira-kira itu 15 menit Anda jawabnya itu selesai gitu. Nah, tetapi porsi terbesar 90 atau 95% nilai itu saya ambil dari diskusi selama 2 minggu ini gitu. Nah, selain itu nanti di dalam jawaban UTS itu nanti juga ada peer review gitu ya. Peer evaluation. Jadi Anda menilai kontribusi partisipasi dari rekan Anda dalam satu tim gitu. Kan saya nggak bisa memantau nih siapa yang bagus atau siapa yang misalnya tidak bekerja gitu ya. Nah, karena saya lihat ya sejauh ini yang tadi ditampilkan itu bagus semua gitu ya. Ada yang bagus dan ada yang lebih bagus gitu. Tetapi kan saya nggak tahu proses sampai di titik itu bagaimana gitu. Nah, jadi supaya fair nilainya nanti akan ada bagian selain jawaban UTS yang simple itu plus ada peer evaluation gitu. Ya, saya akhiri. Kalau ada pertanyaan nanti silakan di grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Teman-teman keren Terima teman-temanku. Selamat malam Pak Dharma Pongdek. Keren. Terima kasih Pak. Sehat selalu Pak. Calon-calon politikus Indonesia. Mantap. Ya. Mantap. Makasih Pak. Makasih. Akan mudah. Ya, izin lab semuanya. Terima kasih Pak Ketua.